Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Pak Dwi ya. Hari ini saya sedang menjadi hostnya channelnya Pak Dwi nih teman-teman. Luar biasa nih. Pada kesempatan siang hari ini saya menjadi moderator atau host nih. Dua-duanya sama. Oh ya, boleh. Nah, gini nih Pak, saya ingin bertanya aja deh dikit gitu. Siap. Jadi gini Pak, apa sih kendala orang yang selalu bermuka dua? Wow. Bermuka dua, di sana baik, di belakang ke teman yang B jelek-jelekin. Gitu. Ya seperti itulah. Jadi contoh nih, Iya boleh. saya bermuka dua ke Danu, cari muka. Iya. Kemudian ke dia cari muka lagi, tapi jelek-jelekin Danu. Iya, Kira-kira iya. begitu ya. Orang yang bermuka dua itu, menurut saya ciri-ciri orang yang tidak bersyukur atas apa yang dia punya. Ya, Betul. pertama itu, kalau dia bersyukur atas apa yang dia punya, bukan dengan cara intrik, bukan dengan cara yang negatif seperti itu, cara dia mendekatkan diri secara emosional dengan temannya. Betul. Tidak dengan cara itu. Dia seakan-akan baik di depan Danu misalkan, tetapi di depan yang lain itu menjelek-jelekan Danu. Ya. Tetapi dia membaik-baikin banget tuh ke dianya, ke temannya itu. Nah, itu adalah bagian cara sebenarnya adalah bagi orang yang kedua adalah tidak pede dengan apa kemampuan dia. Orang yang tidak mempunyai kemampuan, kasarnya begitu. Iya. Orang yang mempunyai kemampuan itu adalah orang yang confidence atas dirinya sendiri, sehingga poinnya adalah tidak butuh yang namanya pujian lagi. Oh iya. Pujian bagi orang yang mempunyai skill, kemampuan itu adalah nomor sekian. Betul. Baginya adalah pujian membuatnya stagnan. Stagnan itu mandek. Apa yang dia cita-citakan itu mandek, berhenti di tempat. Ketika kemudian ada kritik aja sedikit atau banyaknya kritikan itu, mandek kita. Karena udah terbiasa dengan pujian itu. Sehingga apa yang diraihnya di samping pertama adalah tidak bersyukur atas apa yang dia miliki, dan yang kedua dia tidak pede dengan apa yang dia miliki. Akhirnya caranya seperti itu. Caranya itu cara yang jelek, cara yang negatif. Seharusnya tidak begitu. Jadi carmuk itu boleh sebenarnya, tetapi dengan cara yang positif, Betul. yang baik. Betul. Contoh, saya dekat dengan Danu. Iya. Dekat dengan Danu itu bukan karena sesuatu apapun, Betul. tapi karena saya ingin menjalin hubungan baik, ingin menjadikan Danu sebagai saudara. Iya. Ketika kita sama-sama baik, itu pasti saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme dalam bahasanya. Iya. Jadi apa yang Danu punya itu adalah belum tentu saya mempunyainya. Betul. Kemampuan yang saya punya belum tentu Danu mempunyainya. Iya. Nah, ini yang kemudian saling sharing, saling bertukar pikiran, saling menggali ilmu satu sama lain, yang akhirnya adalah saling mengkalap-kapi satu sama lain. Nah, begitu juga dengan kawan yang lain. Seperti yang saya jelaskan dengan Danu, kira-kira begitu. Akhirnya adalah tidak ada yang namanya bahasa bermuka dua. Tidak perlu yang namanya kemudian menjelek-jelekan orang lain di belakang orang lain. Tidak perlu. Buat apa? Apa fungsinya? Iya. Berdasarkan agama jelas itu dilarang. Itu. Berdasarkan logika juga sebenarnya itu dilarang karena tidak sehat cara itu, dan seperti itu. Siap. Jadi agak paham lah sedikit lah. Siap. Apa yang harus dengan muka dua itu seperti apa sih? Iya, betul. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Ini mah Siap. sharing nggak apa-apa ya? Iya dong. Saya ingin nambah ilmu juga gitu. Contoh aja yang simpel. Jadi satu orang itu kategorikan cupu. Jadi soalnya diperalat gitu. Jadi diperalat itu dia kesana sini, dan juga dia
tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya gitu kan. Nah terus ini mah benar-benar real ini ya. Ya, oke. Nah terus pada ini mah satu kejadian, dia itu misalkan kecelakaan, ya, gitu kan. Tapi dia itu dirinya berhura-hura atau ya santai-santai lah gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah si cupu ini dan misalkan dari segi itu ya, segi apanya namanya, kalau di garis bawahi cupu ini emang benar tidak mampu lah gitu. Tapi si bosnya cuek-cuek aja yang telah terjadi pada si cupu ini gitu. Hingga akhirnya si cupu ini sendiri ya istilahnya kalau bergerak sendiri gitu kan, terus apa sendiri, misalkan biaya pun yang dia celaka ini dia sendiri gitu, oleh misalkan dibantu oleh sesama gitu, tapi bosnya ini masih cuek-cuek aja gitu. Nah, kesimpulannya gimana sih gitu? Kalau orang seperti itu menurut abang gimana sih? Apakah harus dia si cuek itu kepada misalkan si cupu atau karyawan lah intinya gitu. Itu aja. Berarti bahasanya cupu itu seperti karyawan apa gimana ya? Ya, kalau yang saya pahami begini, cupu lah istilahnya, suka karyawan lah, boleh dibilang karyawan lah, bukan cupu lah, bisa disimpulkan. Jadi maksudnya bukan cupu lah gitu. Oke, begini deh, harus digarisbawahi dulu, harus disepakati dulu apa yang dinamakan cupu. Cupu itu yang saya tahu ini adalah orang yang belum bisa mengendalikan apa yang dia bisa, ya. Jadi seseorang itu adalah polos. Seseorang itu dengan seakan-akan dia adalah seperti tulus sekali. Apa yang kita suruh itu langsung dikerjakan tanpa memikirkan dua kali kira-kira. Betul. Apa yang terjadi atau akibatnya setelah apa yang kita lakukan. Kan kira-kira begitu. Itu adalah cupu. Intinya seperti halnya polos lah ya. Langsung mengerjakan ketika disuruh tanpa berpikir dua kali, sehingga akhirnya adalah ketika ada sebuah accident, kecelakaan atau apa, ya itu juga gitu dibebankan kepada si cupu itu. Kira-kira begitu. Nah, ini harus dilihat dari dua sisi ya. Orang yang menjadi cupu dengan orang yang memanfaatkan si cupu itu. Pertama, orang yang menjadi cupu, maka orang tersebut harus dari sekarang adalah bisa berpikir dua kali, bisa bertindak, berpikir langsung bertindak. Iya, nggak boleh. Bukan melakukan dulu langsung berpikir. Iya, jadi yang benar itu adalah ketika ada perintah berpikir terlebih dahulu lalu bertindak. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah merupakan pembelajaran sebenarnya buat si cupu itu. Ketika ada sebuah perintah dari bos atau siapapun, teman misalkan, maka berpikir terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian kita dengan kecupuan kita, dengan keluguan kita, kepolosan kita itu memang dimanfaatkan oleh pihak kedua. Kira-kira begitu ya, atau pihak ketiga bahkan. Jangan sampai itu. Ini menjadi pembelajaran buat si cupu itu. Kalau bisa dari sekarang kita lebih belajar agar kita bisa mengendalikan diri itu ya. Berpikir dahulu lalu kemudian bertindak. Itu dari sisi si cupu. Dan yang kedua, orang yang memerintahkan atau orang yang memanfaatkan si cupu itu. Memang ada beberapa karakter orang yang memerintahkan. Ada yang sifatnya adalah hanya memanfaatkan, tidak ada kemudian simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tidak. Ada sifatnya orang itu adalah bisa mengendalikan orang tanpa melihat efek samping terhadap apa yang disuruhnya. Ada. Iya. Contoh, saya menyuruh Dan
Danu itu ambilin sesuatu, saya jatuh di jalan raya utama itu. Padahal jalan raya utama itu adalah jalan yang on road, tidak ada yang namanya pejalan kaki lewat, ya kan? Itu ambilkan barang tanpa kemudian saya menyuruh Danu itu berpikir 2 kali, hati-hatilah, dan saya katakan itu tidak boleh orang pejalan kaki masuk jalan cepat itu, tidak boleh. Tanpa memikirkan itu kemudian saya perintahkan langsung Danu, dan Danu mengerjakan itu. Nah, ini adalah tipe orang yang pertama, sifat dan karakternya memang mempunyai ego yang sangat tinggi, sehingga tanpa memikirkan hal lain, efek, dampak dan sebagainya. Nah, tipe yang berikutnya adalah orang yang mengendalikan si cupu itu adalah memang dia pendekatannya dari hati, dari pikiran yang jernih, bahwa walaupun dia sebagai bos, apa yang diperintahkan juga harus berdampak positif. Positif itu adalah bagi si cupu tersebut, juga bagi yang menyuruh itu, bagi bos tersebut, atau bagi saya yang menyuruh misalkan. Karena apa? Ketika nyuruh A, ambilkan barang di jalan raya utama, dan itu adalah fast road, jalur cepat, itu harusnya berpikir dua kali bahwa apakah itu bisa membahayakan si orang yang kita suruh apa tidak. Apakah saya menyuruh itu adalah sangat merugikan orang lain atau tidak, kira-kira begitu. Ini yang kemudian menurut saya 2 karakter atau sifat si penyuruh, orang yang memanfaatkan si cupu itu juga harus kita pelajari terlebih dahulu, termasuk oleh cupu tersebut. Jadi harus belajar. Makanya tadi sekali lagi bahwa kita diperintahkan dari siapapun itu memang harus dipikirkan terlebih dahulu. Untuk memikirkan itu tidak butuh waktu lama sebenarnya. Danu nyuruh bikin kopi dong, apakah itu baik? Oh baik dong, kopi nggak ada bahayanya juga, kira-kira gitu kan. Nah itu boleh dilakukan. Danu ambilin barang atau di atas genteng tuh. Nah, berpikir sejenak tuh langsung kepikiran kan, oh bahaya, saya jatuh gimana, selesai, aduh saya takut lah, kira-kira dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi pembelajaran bersama bahwa cupu juga mesti belajar dari sekarang bahwa jangan sampai punya dampak negatif atau bahkan accident, kecelakaan dan sebagainya. Juga bagi yang memanfaatkan si cupu itu harap menjadi atau mengendalikan sifat karakter yang baiknya saja. Harap memikirkan terlebih dahulu juga sebelum kemudian menyuruh. Jangan sampai hanya kepentingan dia sendiri yang diokehkan, tetapi kemudian merugikan orang lain, berdampak negatif terhadap yang lain. Itu bahaya. Jangan sampai seperti itu. Oke, semangat nih, aduh. Terus baru kedua, 3 saja. Kita yang ganjil saja. Ini yang ketiga itu mengenai apa ya? Aduh, saya agak lemot nih. Apa ya? Ini mah pindah ke agama aja dikit lah. Sabar menahan diri dan sabar menahan yang telah yang Allah skenariokan untuk suatu hambanya dalam masalah ya kan kebakaran lah atau apapun itu, macam-macam kan itu. Nah, tanya gimana sih sabar dan gimana sih bagaimana dengan ketulusan yang sabar itu akan membuahkan hasil yang begitu indah yang Allah telah siapkan untuk suatu hambanya. Seperti itu aja. Oke. Jawabannya kita ini landasannya itu termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Salah satunya adalah as-sabru minal iman. Sabar adalah sebagian dari iman. Ketika kita berbicara iman, maka kita harus juga berbicara, dan ini terkait langsung, yaitu takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga apapun yang terjadi, baik itu seseorang
dikenakan kasus, baik itu seseorang kemudian diuji imannya, harap bersabar karena sabar itu bagian dari iman, iman bagian dari takwa. Kira-kira gitu. Lakukan saja kita apa yang menjadi perintah Allah. Misalkan ibadahnya ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah, ibadah kepada manusia, ibadah kepada manusia. Kira-kira begitu. Nah, jangan sampai kemudian melupakan itu semua. Hal-hal yang sifatnya ujian, insya Allah tidak akan memberikan ujian kepada seorang tanpa kemudian dia bisa mengendalikannya. Pasti bisa dikendalikan oleh orang tersebut. Allahu la yughayyiru ma bi anfusikum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dalilnya. Jadi kita fokus saja apapun yang terjadi, apa yang telah diberikan ujian tersebut terhadap kita, baik itu kecil maupun besar, udah kita pasrah, kita tawakal, kita sabar tadi kepada Allah, tetap kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu simpel sekali ya, masya Allah. Masuk Profesor ya. Aduh, iya. Cukup gampang tiga. Cukup. Kita mah yang ganjil saja karena ganjil itu sunnahnya Rasul. Benar. Gitu. Betul. Saya mah ikuti apa yang disunahkan Rasul aja. Meskipun ya kategorikan saya jauh dari dari apa namanya sifat-sifat Rasul, tapi saya yang punya itu yang suka itu ganjil saja seperti itu. Oke, cukup. Oke. Sekarang penutupnya kepada Profesor. Profesor aduh. Ustadz. Aduh, Ustadz berat lagi. Ustadz lagi. Baik, teman-teman sekalian di sana, terima kasih. Ini adalah pertanyaan dari saudara Danu, dan ini barangkali pertanyaan ini juga terjadi di sana oleh teman-teman sekalian, bahwa semoga ini bermanfaat. Khususnya ini buat kita semua di sini, dan saya juga dalam hal ini masih belajar, dan teman-teman di sana, insya Allah ini adalah manfaatnya, ada manfaatnya sekali. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala aktivitasnya, dan dimudahkan dalam rizkinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.